Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita mulai pembacaan kitab, marilah kita terlebih dahulu tawasul kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa li baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan yang kedua, marilah kita khususkan kepada musonib, kepada kitab Akhlak Libanin, yaitu Muhammad bin Ahmad Nabahan wa Aulad, inggih punika Umar bin Ahmad Barojah. Khususun ilar musannif muhadir kitab Akhlak Libanin Umar bin Ahmad Barojah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak yang saya muliakan, insyaallah tema yang akan saya sampaikan pada malam hari ini yaitu azabul waladi ma'a ummihi, yaitu azab seorang anak kepada ibunya, bukan kepada orang tua. Umi termasuk orang tua dan abi juga termasuk orang tua. Dan yang kita bahas pada malam hari ini yaitu azab seorang anak kepada ibunya. Teng mriki insyaallah niki wonten bahasa Indonesia napa Jawi sedanten niki? Campur nggih. Insyaallah nanti saya membaca kitabnya. Yang pertama memakai makna bahasa Jawa dan nanti langsung diterangkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Insyaallah nggih. Istilahnya di sini saya juga belajar dan terutama untuk mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya, karena sebelum kita menghormati kepada orang lain, itu lebih baik dan lebih utama kita menghormati kepada kedua orang kita, terutama yaitu ibu kita. Mulai mawon nggih alen-alen. Tetapi nanti apabila ada kesalahan tarkib ataupun apa, ya mohon bagi teman-teman yang paham masalah kitab diimutaken nggih, diingataken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Adzabul walati utawi tata kromone anak iku ma'a umihi sartane ibune walad. Di sini menerangkan adab seorang anak kepada ibunya. Ayuhal waladu hu eling-eling bocah al adzibu kang duweni adab. Hei, ingatlah pada para anak-anak yang memiliki adab. Iza arafat alikarane weruh sapa sira na aba umika ing kangelane ibu sira fi tarbiyatika ing dalem ngeramut sira. Dan di sini kita diingatkan, kita sebagai anak harus tahu di mana kesusahan orang tua kita di dalam mendidik kita, ngomong kita. Wa utmam lan ngegungaken mahabbata ing rasa seneng umik laka maring sira. Dan sini kita dianjurkan yaitu untuk
mengetahui kesusahan orang tua kita di dalam mendidik kita, dan bagaimana rasa orang tua kita itu di dalam merasa senang selama mendidik kita mulai kecil sampai dewasa. Fa bima mongko kelawan opo tajriha bales sapa siraha ing umik tabaan kelawan watek, yaitu di sini kita dianjurkan bagaimana cara kita membalas kebaikan seorang ibu kepada diri kita. Inna kasak temani siro iku la takdiru ora kuwasa sapa siro antas jaza arep yen to bagusi sapa siro umuka ing ibu siro. Karena di sini kita tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita. Benar tidak? Kira-kira kita mulai dari kecil sampai dewasa, kira-kira kita sudah bisa membahagiakan orang tua kita tidak? Belum. Mungkin di sini walaupun sampai kita berkeluarga, sampai kita punya anak, sampai kita punya cucu, insya Allah kita tetap menyusahkan kepada orang tua kita. Itu jelas tidak bisa dipungkiri lagi. Wa malan barang alaika ing wajib ing atase sira apa ila ayung ta'amala angin arep yen to nglakoni bihadihil adabi kelawan ikilah azab. Jadi azab yang perlu kita lakukan kepada ibu kita termasuk juga orang tua kita, yaitu terdapat di dalam azab yang insya Allah nanti disampaikan oleh musonib kitab Akhlak Libanan ini, yaitu yang pertama antam tasila yen to kudu nglakoni sapa sira awamirha ing pira-pira perintahe wong tuwa utawa ing pira-pira perintahe umik ma'al mahabbati sartane demen wal ihtirami lan kemuliaan. Nah, di sini yang pertama. Yang pertama yaitu kita harus melakukan apa yang telah diperintah oleh ibu kita secara senang. Dan yang kedua, dan juga kita harus memuliakan kepada ibu kita. Ma'al mahabbati sartani demen, yaitu kita tidak nyerengkel apabila orang ibu kita menyuruh kepada kita, itu kita tidak menantang, tapi di situ perintah yang bagaimana, yaitu perintah yang baik. Seumpama sampean disuruh mencuri, kira-kira sampean mau apa tidak apabila ibu sampean disuruh mencuri? Karena itu niat jelek, maka kita tidak boleh melakukan. Tetapi apabila orang tua kita menyuruh kita untuk dalam kebaikan, maka kita wajib harus mengikuti perintah dari ibu kita. Nggih. Tapi sebaliknya, orang tua juga harus memberi contoh terlebih dahulu yang baik kepada anak-anaknya, kan ngoten. Masalahnya kalau dipikir sampean-sampean semua ini calon dari bapak dari anak-anak sampean. Oleh karena itu, marilah kita, terutama saya pribadi dan juga calon bapak-bapak ini harus memberikan contoh yang baik, yang nantinya apabila kita sudah bisa memberikan contoh yang baik, maka nanti putra-putri kita insya Allah itu bisa meniru apa yang telah kita lakukan. Ngoten nggih? Dan yang kedua yaitu kita harus memuliakan
wal ahtirami, lan kita harus memuliakan kepada ibu kita. Di sini kira-kira kita sudah memuliakan ibu kita belum? Dan ini kita marilah bersama-sama kita belajar mulai sekarang. Apabila yang selama ini kita selalu menyusahkan kepada ibu bapak kita, pelan-pelan marilah kita muliakan mereka. Karena kalau kita lihat mulai dalam kandungan, mulai 1 bulan sampai 3 bulan kita itu sudah menyusahkan beliau. Terkadang ini yang tahu ibu-ibu, biasanya begitu. Masalahnya kalau orang mengandung biasanya itu kalau umur sebulan 2 bulan itu mengalami mabuk berat. Ya, insya Allah mengalami mabuk berat, yaitu untuk mengandut kita semua ini. Di situ sudah mabuk berat, dan nanti diteruskan sampai berapa bulan lagi tambah besar sehingga sampai berumur 9 bulan lebih. Di situ mempertaruhkan nyawanya seorang ibu untuk melahirkan kita semua. Terkadang begitu pula kita itu masih belum bisa menyenangkan beliau, belum bisa memuliakan kepada ibu kita. Terusaken nggih. Wa ta'mal lan kudu nglakoni sapa sira kullasain ing saben suwiji-wiji yufarrihu kang bungahaken apa suwiji-wiji qalbaha ing atine umik. Dan di sini kita juga disuruh melakukan suatu apapun yang di situ bisa membahagiakan hati ibu kita, yaitu bisa membahagiakan hati ibu kita. Bagaimana caranya untuk membahagiakan hati ibu kita? Itu tergantung kita bagaimana caranya. Yaitu yang pertama yaitu tadi dengan kita merasa senang apa yang telah melakukan, apapun yang disuruh ibu itu kita lakukan dengan betul-betul. Dan yang kedua yaitu kita memuliakan beliau, yaitu memuliakan ibu kita. Dan yang ketiga yaitu kita melakukan apapun demi untuk membahagiakan ibu kita. Nggih. Masalahnya ibu itu perannya sangat gimana, tidak bisa dibayangkan. Mereka sudah sampai mempertaruhkan nyawa dan lain sebagainya demi untuk membahagiakan kita semua. Di sini tinggal kita untuk membalas budi baik beliau. Karena kalau dengan materi, insya Allah kita semua belum bisa untuk membahagiakan orang tua kita, yaitu dengan cara kita harus memiliki adab yang baik kepada ibu kita.